Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bagian akhir dari bulan Ramadan, tepatnya sehari sebelum Lebaran, jadi penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami teladan dari Nabi kita Muhammad SAW, agar kita bisa mengikuti apa yang beliau lakukan sebagai bukti bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penutup ayat 185 surat Al-Baqarah, dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka hendaklah kalian cukupkan hitungannya, kalian sempurnakan ibadah puasa sampai waktu yang telah ditetapkan, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang Dia berikan kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Maka ayat ini memerintahkan kepada kita untuk mengagungkan Allah. Setelah bilangan puasa Ramadan kita cukupkan, yaitu selesai sampai 1 bulan penuh puasa Ramadan kita jalani, maka bertakbirlah, agungkan Allah Subhanahu wa taala. Prakteknya dalam ritual peribadatan puasa Ramadan yang kita jalani, pada akhir Ramadan, begitu tenggelam matahari di hari terakhir bulan Ramadan, maka kemudian kita membaca takbir dan memperbanyaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berharap kalimat takbir ini terucap bukan sekedar menjadi formalitas yang kita jalani dalam setiap tahun di akhir dari bulan Ramadan sebelum besok hari kita merayakan Idul Fitri atau Hari Raya Fitri. Tetapi betul-betul kita hayati betapa kita mesti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala akan nikmatnya yang luar biasa, bahwa kita telah diberi kesempatan olehnya untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan segala ibadah yang kita jalani. Maka kita agungkan Allah, karena Dia yang telah memberikan kesempatan itu, Dia yang memampukan kita, Dia yang kemudian memberikan banyak pahala dan balasan kebaikan pada kita. Tentu kita juga memohon ampunan kepada Allah tatkala ada sekian banyak peluang di bulan Ramadan yang ternyata terlewatkan karena kurangnya kesungguhan kita dalam memanfaatkannya. Tetapi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala betapa kita telah diberi kesempatan besar ini. Walitukabbirullaha, dan agungkanlah Allah ala ma hadakum, atas petunjuknya yang diberikannya pada kalian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pagi hari waktu subuh, ya, di hari raya pada saat Idul Fitri itu, jangan lewatkan ya, kesungguhan kita untuk tetap melaksanakan sholat subuh di awal waktu. Karena seringkali yang banyak terjadi, 1 bulan Ramadan luar biasa kesungguhan untuk berangkat ke masjid melakukan sholat subuh di awal waktunya gitu. Tapi begitu tiba 1 Syawal, pas bertepatan dengan hari raya Idul Fitri, maka subuhnya kesiangan dan seterusnya. Maka jangan sampai terjadi yang demikian. Tetaplah lakukan sholat subuh di awal waktu dan jaga terus ini sebagai buah dari latihan ibadah atau training ibadah yang luar biasa sudah kita jalani 1 bulan. Jangan kemudian habis begitu saja justru di awal ya hari raya. Tetapi sesungguhnya justru telah menjadi kualitas yang luar biasa begitu hari raya tiba dan terjaga seterusnya.
ibadah dan ketaatan yang sudah kita latih selama 1 bulan itu. Yang ketiga adalah segera makan, ya, sebelum berangkat ke tempat dilaksanakan sholat Idul Fitri, ya, lakukan makan minum, ya, karena Idul Fitri makna asalnya adalah kembali iftar, kembali berbuka, yakni menegaskan bahwa 1 Syawal itu benar-benar sudah tidak lagi berpuasa. Maka simbolisasinya adalah disunahkan, ya, di hari raya Idul Fitri itu sebelum berangkat melaksanakan sholat Id, maka kita makan dan minum terlebih dahulu. Boleh dengan kurma atau yang lainnya kalau tidak terdapat kurma. Ya, makanan apa saja yang kita bisa konsumsi, minuman apa saja bisa kita minum untuk menegaskan betapa 1 Syawal ini hari raya, ya, Fitri, Idul Fitri benar-benar telah selesai puasa Ramadan yang kita jalani. Kemudian berikutnya segera mandi sunnah. Ini disunahkan untuk mandi sebelum berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya. Mandi sunnah ini sebagaimana mandi janabah atau sering kita menyebut sebagai mandi besar. Nah, kemudian berangkat menuju tempat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Nabi biasa melakukannya di tanah lapang. Hampir sepanjang hidup beliau, setiap kali Idul Fitri tiba, beliau mengerjakan sholat Id di tanah lapang. Kecuali 1 kali saja beliau pernah melaksanakan di masjid karena hujan. Maka secara umum boleh dilaksanakan di tanah lapang, ya, boleh pula dilakukan di masjid kalau tidak memungkinkan di tanah lapang. Nah, yang terakhir adalah bergembira di hari raya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari raya kata Nabi adalah hari tatkala kita boleh mengungkapkan kegembiraan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan seperti apa? Ya, dalam bentuk makan, minum, dan beberapa hiburan, tentu saja yang tidak melanggar batas-batas tuntunan agama. Ada kejadian di masa Nabi SAW ketika Aisyah bersama beberapa orang wanita di rumah Rasul SAW tengah mendendangkan beberapa nyanyian. Ya. Saat itu datang Abu Bakar As-Siddiq sempat tampak hendak marah. Aisyah ini putri dari Abu Bakar. Abu Bakar dengan demikian adalah mertua sekaligus sahabat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sempat hendak marah, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencegah Abu Bakar. Biarkan mereka, Abu Bakar, bukankah ini adalah hari raya? Maka ini menunjukkan betapa boleh di hari raya mengungkapkan kegembiraan itu dalam bentuk bernyanyi, makan, minum, dan hiburan-hiburan yang tentu tidak berlebih-lebihan. Sekali lagi sekedar mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ungkapan kegembiraan itu adalah dalam batas atau dalam kerangka taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa betul-betul menyempurnakan ibadah di akhir bulan Ramadan ini dan mempersiapkan segala sesuatu yang harus kita bisa lakukan di saat hari raya mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.